رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati para bapak, para ibu hadirin sekalian, jemaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita lanjut majelis ta'lim kita, walaupun kita semua tahu hari ini sangat padat kegiatan musim orang-orang hawaran, tapi syukur alhamdulillah tekad bulan ibu-ibu solehah niat untuk hadir di majelis ilmu luar biasa. Kita berdoa bersama semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memanjangkan umur kita semua. Semoga Allah menjauhkan dari kita semua malapetaka dan kita bisa istiqomah selalu dalam li'ala'i kalimatillah, menghadiri istiqamah untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semua ingin menambahi catatan nama kita dan ditulis di catatan Lauhul Mahfuz, di catatan para malaikat. Nanti kita sebagai orang-orang yang menjadi abdan syafura, dan kita semua juga berharap nantinya kita semua meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan dalam sebuah hadis, sebuah riwayat an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Yaqulu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kata beliau dari Abdullah bin Umar, aku mendengar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ini hadisnya sahih. Jadi Abdullah ini langsung mendengar dari Rasulullah langsung. Apa yang diucapkan Rasulullah? Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Ini pesan yang diucapkan Rasulullah, yakni apa yang disampaikan dituturkan Rasulullah itu menjadi hadis. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu seseorang intiza'an yantazi'uhu minan nas, yakni mencabut ilmu dengan cara mencabut dari dada para orang. Allah tidak akan mencabut yang demikian itu. Walakin yakfil ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu itu dengan kematian para ulama. Jadi selagi ibu-ibu mau hadir majelis ilmu, mau hadir majelis-majelis di mana ada yang hadir, insyaallah tambah rahmat, tambah hidayah, tambah berkah, tambah manfaat insyaallah. Ya, ini bagian dari. Jadi kalau
gambaran hadis ini, ilmu itu nggak akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan manusia. Tidak akan dicabut kecuali ilmu itu akan hilang, akan terhapus bersama dengan kematian para ulama. Nah, di akhir zaman ini baru-baru saja ulama kita vokal Kiai Jiwaloni meninggal, Guru Ijai meninggal, Guru Bagir meninggal, Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan seorang wali itu meninggal. Jadi kita ini yang mana sudah banyak ditinggal para sesepuh kita. Tinggal kita lagi. Nanti insya Allah akan kami sampaikan, yakni ada beberapa orang yang meninggal dunia dihinakan oleh Allah. Oleh apa sebabnya? Nah, kalau bisa kita jangan sampai. Kenapa ada kurang lebih lima orang meninggal dunia itu dihinakan? Apa sebabnya? Yang kita jangan sampai kita terletak amalan yang 5 orang yang dihinakan oleh Allah. Ada juga kalau kita ingin membaca diri kita ini, ada ciri-ciri hati yang rusak. Apakah kita semua ini termasuk bagian daripada ciri-ciri hati kita rusak? Insya Allah nanti akan kita bahas habis. Hatta idza lam yatruk 'amali man ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Kembali pada hadis. Jadi akan tetapi Allah mencabut ilmunya itu berimbang dengan para ulama meninggal. Sehingga ketika para ulama itu sudah habis, orang-orang yang berilmu, ilmu Allah itu sudah habis, sehingga tidak ada yang tinggal lagi para ulama. Nah, di situ yang namanya akhir zaman, akhirnya orang-orang mengambil seorang pemimpin juhalan, seorang pemimpin yang bodoh dalam segi agama. Fasu'ilu faftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Nah, ini rusaknya akhir zaman. Karena ulama habis, ya, ulama habis, para ustaz habis, dunianya itu anggaplah mohon maaf, di kampung itu seumpama kalau nggak ada orang berpendidikan ilmu agama, rusak kampung. Tapi kalau zaman kita saat sekarang ini, syukur alhamdulillah masih banyak alumni pesantren, ya, pondok pesantren. Nah, masuk di kampung kita ada pondok pesantren, bersyukur. Ini adalah bibit-bibit generasi penerus yang insya Allah akan mengkibar-kibarkan panji Islam di bumi ini. Dan kita yang punya anak cucu, kalau bisa ya, masukkan pondok pesantren. Kenapa? Karena pondok pesantren itu ilmu yang manfaatnya dunia akhirat. Jangan kita masukkan hanya pendidikan umum saja. Kalau pendidikan umum itu berkelima pendidikan ilmu urusan dunia saja. Tapi kalau kita mau memondokkan anak putra putri kita, anak famili kerabat cucu kita masuk pondok, insya Allah manfaat berkahnya dunia dan akhirat. Dan kita yang mau biayai, mau meneliti hartanya pun akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai as-sadaqatul tanfa'ul bala, bagian daripada rezeki yang bisa menolak bala. Karena duitnya dipakai berjuang anaknya menuntut ilmu di pondok pesantren. Nah, kembali lagi ke hadis. Sehingga ketika ulama habis, jadi orang alim habis, kemudian orang-orang itu mengambil
mengambil pemimpin yang bohong, sehingga para pemimpin yang bodoh yang tidak berilmu agama itu ketika ditanya dengan segi ilmu agama, mereka akan memberi fatwa dengan tanpa dasar ilmu agama. Maka istilah fadlu wa adlu, maka pemimpin itu akan sesat dan menyesatkan. Jawabannya itu tidak berdasarkan ilmu agama, sehingga nampak di dunia ini, ya mohon maaf, di dunia ini hukum manusia bisa dibeli ditukar dengan duit. Itu susahnya di dunia. Ibarat orang bersidang berkekuatan duit, siapa terbanyak duitnya biasanya itu yang menang. Makanya kada heran orang miskin yang mencungkang ayam di penjara bertahun-tahun, sementara orang yang korupsi jutaan miliaran cuma beberapa bulan. Ini sudah akhir zaman. Inilah gambaran dunia sudah tua. Ya, urusan yang demikian yang di dunia, banyak gambaran orang ini menjual agamanya dengan urusan dunia. Namun dunia ini, nah, makanya kita berniat untuk ilmu menghilangkan kebodohan kita, berniat agar ada berkah manfaatnya, ya, berharap kita ada hidayah, anak kita ada hidayah, dan cucu-cucu kita ini beristiqomah dalam iman dan takwa, berharap yang demikian. Nah, kemudian ini sudah akhir zaman, makanya susah. Kemudian kita sedikit membaca ciri-ciri tentang hati yang rusak. Kita sama-sama usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita berwasiat untuk diri kita sendiri dan untuk kita semua. Kita saling mau berwasiat, saling mengingatkan. Apakah kita masuk dalam golongan ini? Masing-masing kita memperbaiki diri. Yang pertama, ini yang mau disebutkan adalah ciri-ciri hati yang rusak. Ciri-cirinya nanti ketika kita masuk dalam ranah golongan ini, maka cepat dirubah, cepat diobati. Karena kebanyakan orang, mohon maaf, yang sering orang itu tanggap cekatan cepat untuk diobati, kebanyakan apa yang kelihatan sakit pada jasa kita, sakit kepala, bahanjar penukar postcard, obat sakit kepala, sakit gigi, mencari langsung obat sakit gigi, ya. Habis itu sakit ulu hati, tulang ke dokter. Habis itu keselalu hendak Pak Guru. Apalagi sakit emah, bahajat periksa ke dokter. Kenapa kita sering lepas ketika kita ada azan, orang azan, Allahu Akbar, hati diri seseorang berat melangkahkan untuk ke masjid, berat melangkahkan untuk hadir ke musola, berat untuk kita berjamaah, ada majelis taklim, susah kita hati untuk menerima nasihat. Ada apa? Nah, ini mestinya yang harus diobati. Susah kalau hatinya sudah rusak, itu biasanya jauh daripada hidayah Allah, dan itu membawa diri seseorang menjadi su'ul khatimah, akhir hayatnya meninggal
tidak baik, ini bahaya. Yang pertama kita masuki ciri-ciri hati yang rusak. Yang pertama, dirinya merasa tenang dalam berbuat maksiat, padahal perbuatan maksiat itu adalah melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mohon maaf, di zaman sekarang para pemuda-pemudi kita lihat, mohon maaf, informasi di mass media nggak sedikit, dan ini kategori banyak. Para artis kita ini, dia akun karena mau berumah tangga, tapi dia yang namanya berumah tangga menurut mereka itu malah sesuatu yang mengikat, sehingga dia gak bebas. Akhirnya terjadilah hubungan bebas di sana. Hari ini seminggu pacaran sama si A, minggu kedua pacaran sama si B, minggu ketiga berganti orang sama orang kota lain, sampai dia naudzubillah min dzalik. Ini adalah gambaran orang yang hatinya rusak. Dia bermaksiat karena merasa dia itu bebas memilih, dan dia itu dipakai sebuah hiburan. Ini hati-hati, orang yang kayak begini salah curahan oleh Allah. Ya, hatinya merasa senang, bahagia, dia menikmati dalam kemaksiatan. Hati-hati. Nah, termasuk diri kita semua, ketika harus sibuk sehingga meninggalkan sholat. Alasannya apa? Hauran memasak, hauran pengantinan, hauran arisan, hauran tulakan. Padahal di dalam Islam, innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah memberikan sesuatu yang mudah dan tidak repot. Dan sembahyang itu sebetulnya jangan seakan-akan kita merasa terbebani dengan sholat. Justru sholat itu meringankan beban, karena orang dengan sholat dosa-dosa itu akan diringankan. Semakin rajin beribadah, semakin merontok itu dosa-dosa kita semua. Kembali lagi, jangan sesekali kita merasa senang melanggar syariat, kita maksiat merasa terhibur. Hati-hati, meninggalkan sembahyang merasa aman-aman saja, merasa senang, merasa bahagia. Hati-hati. Yang pertama, jadi kita selalu menyatakan, kalau kita ingin tahu diri kita masing-masing nih, apakah kita ini termasuk hatinya rusak? Ini pertama, lihat nih, mulai bangun guring sampai guring lagi jam malam, adakah kita ini berlumpur dosa, bergelimang ketujuh, berbuat maksiat kita senang? Hati-hati, itu yang pertama. Berarti kalau senang bermaksiat padahal itu melanggar syariat, itu jauh daripada kehendak Allah. Yang kedua ini berat beribadah, sholat menjadi malas, Al-Quran kada tersentuh lagi, dan zikir menjadi beban moral bagi diri individu. Jadi ibarat lepas tuntas terhadap ibadah. Ini akibat hatinya keras. Hati-hati. Ini biasanya mohon maaf, biasanya orang berat beribadah ini biasanya keseringan makan barha. Ini yang mohon maaf, nggak sedikit akhir-akhir ini dipakaikan ini informasi barang hilang nggak sedikit. Tapi syukur alhamdulillah, kalau ibu solehah insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada hati untuk mencuntan. Insya Allah nggak ada. Cuman yang nyata, yang kedua ini, kalau kalian semua maaf
bangun malam, bertahajud, malas. Waktu adzan, kalau mau sembahyang, malas juga. Sembahyang 5 waktu ditinggalkan, mengaji kada pernah, puasa kada pernah, zikir kada pernah, ibadah amal kada sudah kayak begini. Iya sudah, berarti rusak, hati kita ini sudah rusak. Ada pengajian yang ada dicaci maki, pengajian itu bisa ini. Nah, jadi kemudian yang ketiga, nasihat itu nggak menyentuh hati. Jadi keras diri, merasa diri paling benar. Jadinya koler ke majelis, koler mendatangi pengajian. Kenapa? Kulluhum yafrahun nafsihim. Kebanyakan orang itu merasa pintar. Makanya ketika kita hadir di majelis ilmu, kita ini kalau membaca di mana kita bersyukur, hadir datanglah kita ini sebagai teko itu tempat banyu, merasalah diri kita ini kosong. Teko ini kosong yang siap untuk dituangi air. Jadi kalau hadir di majelis ilmu, kita ini bohong benar. Jadi kita menunduk, menjawab ilmu apa yang disampaikan. Nah, supaya masuk menyentuh hati, setelah kita dengar, ini nanti akan kita amalkan, ya. Kita amalkan, berarti kita gawe sendiri, kita manfaatkan, berikan nasihat kepada orang lain. Jadi beramal untuk diri sendiri, dimanfaatkan untuk orang lain. Ibu bisa menyampaikan ke anak, cucu, dan lain sebagainya. Ajak ke majelis ibu, mana anak yang bisa hadir, pilihannya yang bisa untuk menghadiri. Jangan dunia saja dikeluti, bebas, tidak ada nasihat masuk itu lepas kontrol. Kemudian yang keempat, lebih cinta dunia daripada akhirat. Ya, lebih cinta dunia daripada akhirat. Cari dunia, cari harta, ini dianggapnya lebih penting daripada akhirat. Jadi seakan-akan dia mempertimbangkan segala sesuatu di urusan dunia, dia dikesampingkan di dalam akhirat. Jadi yang mana orang yang lepas kontrol pegawai dari berat bangun subuh ketemu subuh lagi, semuanya ada. Ini yang demikian ini berarti diperbudak dunia. Ini hati-hati. Ini orang yang sudah kayak begini bergawe siang sore malam sambung lagi. Nah, hati-hati karena penyakit wahan. Wahan itu adalah penyakit hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, benci pada kematian. Padahal yang namanya kematian kemana saja kita sembunyi, di situ kita akan mati. Dan kematian itu nggak melihat umur, nggak melihat umur. Ada malam kita lihat Sidin masih bergaya-bergaya, tapi akhirnya besoknya nggak pernah sudah ada pengumuman meninggal dunia. Kita nggak tahu. Jadi kita semua harus siap-siap. Kemudian yang kelima, yang paling berbahaya itu adalah orang itu tidak merasa kehilangan apabila jauh dari Allah. Jadi waspada sudah benar meninggalkan sembahyang, sudah betul-betul maksiat, tapi hatinya tidak merasa kehilangan, tidak merasa berdosa. Nah, hati-hati. Orang yang demikian ini dikatakan hatinya memang rusak, dan hati yang sudah rusak
susah akan menerima yang namanya taufik dan hidayah Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 5 perkara ini harus dicegah, harus dirawat hati ini kayak apa dan bagaimana. Jangan sampai kita semua terjebak dalam lumpur 5 lingkaran ini. Karena ketika hati kita sudah rusak, hati yang rusak itu mengantarkan diri manusia untuk meninggal dunia dalam kondisi su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ini gambaran. Ada 5 orang meninggal dunia yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harap jangan sampai kita meninggal dunia dihinakan oleh Allah. Apa sebab? Rata-rata kesemuanya 5 ini karena menentang kepada Islam, benci kepada Islam, memusuhi kepada Islam. Enggak ada kisah riwayat cerita dalam sejarah orang meninggal dunia yang benci kepada Islam dimulai enggak ada. Makanya hati-hati kita jangan sampai itu ajaran Islam atau memperremehkan amalan tahajudnya, doanya, amalan-amalan berfaedah dan sebagainya. Jangan sampai. Kalau kita tidak mampu berniat baik ya Allah, tolonglah hati ini ringankan ya Allah untuk bisa meninggalkan iman. Diminta kepada Allah kita, minta. Yang pertama, supaya kita menjadi iktibar contoh. Yang pertama, yang dihinakan oleh Allah adalah Raja Namrud. Raja Namrud ini adalah seorang raja yang merasa dirinya sebagai Tuhan, tapi karena merasa dirinya mengaku sebagai Tuhan, Allah menghinakan. Selama 400 tahun kepalanya itu dimasuki nyamuk, dimasuki lalat, sehingga selama 400 tahun itu kepalanya dicabut-cabutin. Sakitnya luar biasa. Jadi apa? Cuma sekecil binatang itu dikirim oleh Allah karena orang ini kenapa? Mengaku dirinya Tuhan. Karena mengaku dirinya Tuhan, maka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasuki nyamuk, maka meninggal dunia dalam kondisi hina. Bahasa kasarnya. Nah, orang yang adalah orang yang mengaku Tuhan, meninggal dunianya dihinakan dengan cara kemasukan binatang. Ini sangat hina sekali. Yang kedua, Fir'aun. Fir'aun ini meninggal dunia juga dihinakan oleh Allah, ditenggelamkan di Sungai Nil, di mana kala itu ya bersama dengan pasukannya. Ketika Fir'aun ini mengejar Nabi Isa, ditenggelamkan. Ini juga gambaran orang yang benci kepada Islam, karena mau membunuh Nabi Isa, ditenggelamkan oleh Allah secara hina. Yang ketiga, Qarun ini adalah orang kafir yang serakah, harta bendanya banyak, sering merampas ampun orang, ya, sehingga ditelan oleh bumi akibat keserakahannya. Makanya kita ini ketika kerja itu waktunya ada sholat, waktunya sholat. Insya Allah manfaat berkah dunia akhirat. Ini gambaran. Jangan kita siang, sore, malam, nyambung lagi subuh, besok itu lagi. Sebenarnya kayak apa yang bicara hidup di dunia? Padahal kita ini kedalaman hidup di dunia. Khawatir yang demikian itu bisa ditenggelamkan juga oleh Allah di dalam bumi seperti Qarun. Yang keempat, yaitu
dijatuhi batu kerikil oleh burung ababil. Ini kan ada Allah. Ini gambaran orang-orang yang benci kepada Islam. Benci kepada Islam itu termasuk kalau zaman kita benci kepada seorang ulama, benci kepada seorang ustaz mungkin yang mengajar itu sampai dibencinya. Apalagi mohon jangan sampai membenci orang punya pondok pesantren yang memang itu beliau mempunyai ada ilmu agama, jangan sampai itu khawatir kita akan meninggal dunia dihinakan oleh seperti orang-orang yang dihinakan Allah memang benci kepada Islam. Yang terakhir itu ini tercatat dalam sebuah sejarah. Jadi Abu Lahab ini adalah orang yang sangat-sangat membenci Rasulullah SAW. Jadi Abu Lahab ini diberi penyakit kulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga meninggal dunia setelah dikubur itu baru busuknya sampai sekarang. Jadi kalau ibu mohon maaf kalau sampai ziarah ke sana itu dalam sejarah sampai sekarang masih tahu. Kenapa? Ini adalah gambaran orang-orang yang benci pada Islam. Makanya setidaknya kita semua yang paling bagus, yang paling indah, yang paling nyaman, nikmatul mauti fi dinillah, ini paling nyaman. Senyaman-nyamannya orang meninggal dunia, orang yang mau menetapi agama Islam. Makanya hal ini Rasulullah yang paling sayang kepada kita semua. Ada sebuah riwayat Rasulullah SAW kelak nanti di akhirat nanti Rasulullah itu akan memasuki neraka. Rasulullah masuki neraka akan mencari umatnya. Sementara di sana di akhirat itu ya kaumnya semua manusia mulai zaman Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir masing-masing menunduk ya mau minta tolong sama siapa. Ada sekelompok kaum mau mendatangi Nabi Adam mau minta syafaat. Nabi Adam juga gak bisa memberi syafaat. Kenapa? Karena Nabi Adam punya kesalahan, beliau memakan buah khuldi. Mau mendatangi kepada Nabi Ibrahim juga bisa memberi syafaat. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pun mempunyai kesalahan. Kemudian mau mendatangi Nabi Nuh pun mempunyai kesalahan. Kenapa? Karena Nabi Nuh menolong anaknya aja tidak bisa, bagaimana menolong kita. Datangi pulang Nabi Isa juga tidak bisa diberi pertolongan. Kenapa? Karena beliau juga diakui Tuhan oleh umatnya. Akhirnya datangi Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Analaha. Oh kalau itu bagianku. Rasulullah mencari umatnya di sana. Kemudian Rasulullah SAW sujud kepada Allah. Sujud yang begitu lama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, disuruh mengangkat wal mu'anat, bangkitlah, angkatlah kepalamu. Apa yang kamu minta? Apakah kamu mau minta syafaat? Apa yang kamu minta aku kabulkan. Kalau kamu mau minta syafaat itu umatmu. Akhirnya Rasulullah SAW diberi peluang oleh Allah yang demikian, maka dicari umatnya yang neraka itu. Akhirnya dicari umatnya yang akan disiksa, yang sudah disiksa di neraka itu dicarinya umatnya. Dicari di dalam hatinya selagi ada iman sekecil biji gandum itu akan diberi syafaat. Setelah dikeluarkan orang punya iman sedikit gandum diselamatkan oleh Allah. Itu umat Nabi Muhammad. Dalam hati masih ada iman. Ayo diberi syafaat, dia diselamatkan. Setelah itu sujud lagi, minta lagi kepada Allah. Ya Allah, masih ada umatku di dalam, ya Allah. Dicari lagi orang yang hatinya ada iman sebiji biji sawi, lebih kecil dari.
masih ada iman dalam benak hatinya yang paling kecil, masih ada iman. Akhirnya dicari lagi, ada, ditolong lagi, ini syafaat oleh Rasulullah. Kemudian dicari lagi, ya Allah masih ada rasanya aku di dalam neraka ya Allah. Akhirnya dicari lagi, oh orang ini pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oh kalimat la ilaha illallah ini yang bisa menyelamatkan orang. Jadi ibu, kalimat la ilaha illallah menjadi senjata pamungkas. Kalau bisa setiap 5 waktu jangan ditinggalkan, ambil tasbih, baca 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau satu waktu membaca 100, 5 waktu 500. Ini kisah kalimat la ilaha illallah sekali saja. Umat Nabi Muhammad yang pernah menyangka mengucapkan kalimat la ilaha illallah masih ada syafaat Rasulullah. Apalagi kalau kita sehari bisa mengamalkan 500 kali. Nah ini semua harapan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Harapan kita semua, semoga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat kepada kita semua, memberi pertolongan kepada hari kiamat nanti, dan kita diambil umat Rasulullah dan masuk syurga Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Dan yang paling penting kita memohon kita kepada Allah, kita semua meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ila hadratin nabi al-fatihah. Amin masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.